dugaan penistaan agama dengan terlapor Saudara Basuki Cahayapurnama. Pelaksanaannya akan dilaksanakan pada pukul 09.00 pagi hari. Sejumlah saksi ahli sekitar 20 itu telah didaftarkan sebagai undangan untuk hadir. Kenal itu dari seperti Divisi Propam, Itwasum, Biro Wasidik, dan penyidik yang menangani. Kemudian dari eksternal tercatat ada Kompolnas, ada Ombudsman, DPR RI untuk menjadi pengawas saja. Hasil gelar perkara akan menjadi bahan penyidik untuk menyimpulkan apakah kasus tersebut akan dinaikkan menjadi penyidikan atau tidak. Kita berharap seluruh pihak bisa menerima hasil gelar ini sehingga mendapatkan hukum yang seadil-adilnya. Tim Liputan MNC Media, Jakarta. Bisa melihat. Dan untuk mengetahui kondisi terkini gelar perkara kasus Ahok, sudah ada reporter MNC Media Retno Ayu di Barreskrim Polri. Ya Retno, bagaimana perkembangan gelar perkara kasus Ahok saat ini, Retno? Retno, silakan. Ini gelar perkara terkait dugaan kasus penistaan agama terhadap Basuki Cahayapurnama atau Ahok kembali digelar setelah sebelumnya memang sempat ada jeda ibadah sholat zuhur dan memang sempat dinyatakan oleh kuasa hukum dari Ahok bahwa sementara gelar perkara yang sempat dilakukan sejak pukul 9 pagi tadi baru memaparkan dari penjelasan para tim penyidik dari Mabes Polri terkait dugaan kasus penistaan agama ini dan memang belum masuk pemaparan terhadap para saksi maupun saksi ahli. Dan memang menurut Kadif Humas Mabes Polri memang disebutkan ada 20 saksi ahli dari pihak terlapor maupun pelapor yang saat ini dihadirkan dalam gelar perkara, dan memang dari 12 elemen masyarakat hanya 5 kuasa hukum atau dari elemen masyarakat yang diundang dan bisa berada di dalam ruang gelar perkara, sedangkan beberapa yang lainnya dianggap sudah diwakilkan dari 5 orang tersebut. Dan memang nantinya hasil gelar perkara ini bisa menjadi bahan untuk penyidik menyampaikan atau menyimpulkan hasil gelar perkara apakah bisa dinaikkan statusnya menjadi penyidik atau tidak, dan hasilnya bisa diumumkan paling lambat hari Kamis atau besok yakni Rabu. Dan sementara itu yang masih kami menunggu hasil gelar perkara tersebut. Sementara itu yang dapat saya laporkan langsung dari Mabes Polri. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Retno Ayu melaporkan langsung dari Barreskrim Jakarta Selatan. Baik, pemirsa, kita lanjutkan ke informasi berikutnya. Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama mengaku menyerahkan sepenuhnya proses hukum terkait dugaan penistaan agama yang ia lakukan kepada aparat penegak hukum. Bahkan Ahok mengaku siap jika statusnya dinaikkan sebagai tersangka. Rencananya Ahok menghadirkan saksi ahli tafsir dari Mesir dalam kasusnya. Ahok dengan tegas menyatakan dirinya tidak akan mundur dari pencalonan Pilkada DKI Jakarta. Meyakini bahwa dirinya tidak bersalah dan lebih memilih untuk menjalani seluruh proses hukum meski harus ditetapkan sebagai tersangka. Gelar perkara kasus dugaan penistaan agama oleh calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok akan kembali digelar. Meski demikian, Ahok belum memastikan apakah dirinya akan hadir atau diwakilkan. Saya nggak tahu, tergantung tim pengacara. Kalau seharian mending kita makan-makan. Saya nggak tahu. Saya percaya kepolisian itu pasti profesional. Jadi apapun putusan yang dilakukan polisi, saya pasti ikut. Termasuk kalau jadikan tersangka pun, saya percaya polisi memutuskan yang terbaik. Ini pasti secara profesional. Jadi saya akan terima dan kita tentu harapkan segera dilimpahkan ke pengadilan supaya waktu di pengadilan itu semua bisa live, bisa melihat, dan saya tidak percaya saya tidak bersalah. Ketua KPUD DKI Jakarta Sumarno menyatakan calon yang telah ditetapkan sebagai peserta pemilu tidak dapat mengundurkan diri. Jika hal tersebut terjadi, maka calon maupun partai pengusung terancam sanksi pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Kalau mengundurkan diri itu dengan sengaja, di dalam undang-undang diatur di dalam pasal 191 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Kalau mereka mengundurkan diri maka akan dikenakan sanksi pidana, itu paling rendah 24 bulan sampai dengan 60 bulan, dan kemudian mereka didenda 25 miliar sampai dengan 50 miliar.
Meskipun terjadi penolakan di tengah masyarakat, Ahok tetap menyatakan tidak akan mengundurkan diri dari pencalonan sebagai orang nomor 1 di ibu kota. Sementara itu terkait gelar perkara yang dilakukan hari ini, dihadiri beberapa saksi ahli. Tidak hanya pihak pelapor saja yang menghadiri saksi ahli, pihak terlapor alias Ahok juga akan menghadirkan ahli tafsir dari Mesir. Pihak Kapolri pun tidak mempermasalahkan jika pihak terlapor menghadiri saksi ahli. Pak, itu kan dari pihaknya terlapor. Pihak terlapor kan boleh. Seperti Jessica kan dia mau ngambil dari mana, Australia kan? Silakan. Yang dari terlapor mau ngambil dari Mesir, ya silakan. Gelar perkara kasus penistaan agama ini digelar secara terbuka namun terbatas. Setelah penyelidikan, tim penyelidik akan mengambil kesimpulan dan kemungkinan akan disampaikan sehari setelah proses penyelidikan. Tim Liputan MNC Media, Jakarta. Pemirsa, saat Barreskrim Mabes Polri melakukan gelar perkara terkait kasus dugaan penistaan agama yang melibatkannya, Basuki Cahayapurnama Ahok tidak hadir dan memilih mendatangi rumah Lembang di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Setelah datang ke rumah Lembang untuk menerima keluh kesah warga DKI, Ahok kemudian melakukan belusukan. Bertempat di rumah Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, calon gubernur petahana DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menerima warga yang ingin memberikan aduan dan keluh kesah terkait permasalahan DKI Jakarta. Kedatangannya pagi tadi disambut para warga dan relawan yang telah menunggu untuk menemuinya atau hanya sekedar untuk berfoto bersama. Ahok memilih tidak menghadiri gelar perkara terkait kasus dugaan penistaan agama di Mabes Polri dan mewakilkannya kepada kuasa hukumnya. Ahok menuturkan bahwa kasus penistaan agama ini sudah diserahkan sepenuhnya kepada pihak kepolisian secara profesional. Kita percayakan pada keprofesionalan dari polisi, ya kan? Jadi apapun putusannya kita harus ikutin, kita taat hukum, kita harus ikutin semua proses, taat hukum aja. Kami menerima keluhan dari masyarakat dan saya bersama kawan-kawan juga akan menemani Pak Ahok belusukan, begitu juga ada yang nemanin Pak Jarod. Tanpa terpengaruh kasus yang tengah membelitnya, Ahok mengaku akan terus melakukan belusukan untuk menyerap aspirasi masyarakat, meski ada sejumlah penolakan dari segelintir warga. Budi Mulyawan, MNC Media, Jakarta. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Cahayapurnama alias Ahok hari ini menghadapi sidang perdana kasus dugaan penistaan agama. Kendati Majelis Ulama sudah menyatakan fatwanya, namun sejumlah kalangan menduga Polri terkesan setengah hati dalam mengusut kasus Ahok. Inilah Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Gubernur DKI Jakarta nonaktif itu tampaknya mulai merasakan akibat dari tindak tanduknya. Dari berbagai kegiatan kampanye, Ahok didemo dan ditolak masyarakat. Kan lucu kalau gubernur kemana aja terus didemo, terus disambit. Dia disambitin tuh karena jahat. Rakyat kesel. Jahat atau tidak jahat dapat dipandang subjektif. Namun bila mengingat banyak hal yang terjadi di ibu kota, pendapat lius belum tentu subjektif. Contohnya, saat ratusan ribu umat Islam mendemo Ahok karena melukai hati muslimin dan muslimat. Jadi jangan percaya sama orang, kan bisa aja dalam hati kecil Bapak Ibu nggak bisa pilih saya. Ya kan, dibohongin pakai surat Al-Maidah 51 macam-macam itu. Agama di Indonesia, Al-Quran diminta. Keras kedatangan Ahok bukan karena dalam pilkada, tapi karena penistaan agama. Hari ini gelar perkara terkait dugaan penghinaan Al-Quran dilakukan. Sejumlah ahli sudah dihadirkan aparat polisi. Namun, gelagat upaya untuk menyelamatkan Ahok dari lubang pidana begitu terasa. Padahal bila saja semua elemen bangsa ini bekerja berdasarkan fungsi masing-masing, polisi dinilai tidak akan menemui kesulitan berarti. Karena Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan fatwanya. Dapat dikategorikan yang pertama menghina Al-Quran dan atau menghina ulama. Lantas bagaimanakah nasib Ahok selanjutnya? Mari kita tunggu bersama. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Ya pemirsa, di luar dari agenda gelar perkara kasus penistaan agama, sejumlah elemen mulai bergerak untuk kembali menggelar aksi damai jilid 3 pada 25 November mendatang. Tidak hanya kalangan ormas keagamaan, aktivis hingga elemen buruh akan turut serta dalam aksi damai mengecam penistaan agama.
4 November mengawal kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Gubernur DKI nonaktif Basuki Cahayapurnama saat melakukan kunjungan di Pulau Seribu, rencananya akan kembali digelar. Tanggal 25 November dipilih jadi aksi damai Jilid 3 yang sekaligus lanjutan dari aksi sebelumnya yang berhasil mengajak lebih dari 500.000 jamaah turun ke jalan. Namun bedanya pada aksi damai Jilid 3 mendatang rencananya akan diikuti pula oleh elemen lain di luar ormas keagamaan. Elemen buruh hingga aktivis akan ikut turun ke jalan mengawal dugaan kasus penistaan agama yang diduga dilakukan Ahok. Peristiwa yang terjadi di Pulau Panggang itu sebenarnya menjadi puncak dari seluruh peristiwa menyakitkan yang dilakukan Ahok pada rakyat, yang membuat rakyat Jakarta, barangkali juga rakyat Indonesia sesak nafas. Ya, sebagai catatan, dugaan penistaan agama ini sendiri mengemuka usai cuplikan video yang beredar di dunia maya. Dalam video ini, Ahok pada April lalu tengah melakukan kunjungan ke Pulau Panggang, Kepulauan Seribu dalam misi budidaya ikan, mengutarakan kalimat yang mencuplik salah satu ayat dalam kitab suci Al-Quran. Hal inilah yang lantas menuai kemarahan umat Islam yang menilai ada unsur penistaan dan berujung pada aksi damai yang diikuti lebih dari 500.000 jamaah pada 4 November lalu. Shirley Pertias, Ari Setiawan, MNC Media, Jakarta.